Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Online Statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis, khususnya pengujian proporsi. Yang akan dibahas adalah pengujian hipotesis untuk proporsi. Hipotesis adalah pernyataan tentang populasi. Pengujian hipotesis merupakan metode untuk mengambil kesimpulan tentang parameter populasi. Ada dua jenis hipotesis, hipotesis 0 atau H0 yaitu klaim yang ingin ditunjukkan salah, dan hipotesis 1 atau H1 yaitu tandingan atau alternatif dari H0. Biasanya H0 selalu memiliki satu nilai walau berada pada rentang tertentu, sementara H1 merupakan suatu kisaran nilai. Selanjutnya ada p-value. P-value merupakan ukuran seberapa mungkin memperoleh proporsi duga yang dipunya jika seandainya H0 benar. Nah, jika p-value ini bernilai kecil atau kurang dari alfa atau taraf nyata, maka H0 ditolak. P-value rumusnya itu sama dengan peluang dari Z lebih dari Z hitung apabila H0 benar. Jika p-value lebih besar dari alfa atau biasanya digunakan 5% atau 0,05, maka tak tolak H0. Statistik uji yang digunakan yaitu Z hitung sama dengan proporsi duga dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Prosedur pengujian hipotesis bagi proporsi populasi. Yang pertama, rumuskan H0 dan H1. Pilih pasangan yang relevan dan tentukan parameter yang diuji. Dalam hal ini, proporsi populasi. Nah, ada 3 pasangan yang bisa dipilih. Yang pertama, apabila H0 itu P sama dengan P0, maka H1 P tidak sama dengan P0. Ini sering disebut uji dua arah. Sementara sisanya adalah uji satu arah. Nah, apabila H0 P kurang dari sama dengan P0, maka H1-nya P lebih dari P0. Dan apabila H0-nya P lebih dari sama dengan P0, maka H1-nya P kurang dari P0. Yang kedua, tentukan statistik dari parameter yang diuji, yaitu proporsi duga, serta sebaran penarikan contoh bagi statistik tersebut. Nah, proporsi biasanya menggunakan contoh yang relatif besar, lebih dari 30. Maka dari itu, sebaran penarikan contohnya adalah sebaran normal. Prosedur pengujian hipotesis yang ketiga yaitu menentukan tingkat toleransi yang akan digunakan. Semakin kecil alfanya yang dipilih, maka peluang menolak H0 semakin kecil. Biasanya digunakan alfa 5% atau 1%. Lalu yang keempat, hitung statistik ujinya. Z hitung sama dengan P duga dikurangi P dibagi akar dari P dikali 1 min P dibagi N. Nah, karena H0 itu P sama dengan P0, maka Z hitung menjadi sama dengan P duga dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Prosedur pengujian hipotesis yang kelima yaitu menentukan titik kritis dan wilayah kritis. Nah, untuk uji dua arah, terdapat dua wilayah penolakan H0, dengan titik kritisnya adalah Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2. Nah, sementara untuk H1 P lebih dari P0, maka wilayah penolakan H0 ada di sebelah kanan dengan batasnya Z alfa. Sementara untuk hipotesis satunya P kurang dari P0, maka wilayah penolakannya ada di sebelah kiri dan batasnya min Z alfa. Prosedur pengujian hipotesis yang keenam yaitu ambil keputusan menolak H0 atau gagal menolak H0. Kaidah penolakannya, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2 untuk pengujian dua arah. Sementara bila H1 itu P lebih dari P0, maka H0 ditolak jika Z hitung lebih dari Z alfa. Apabila H1-nya itu P kurang dari P0, maka H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alfa. Nah, apabila kita menggunakan nilai P, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa untuk semua pengujian. Contoh soal, seorang petani apel menyatakan bahwa tidak lebih dari 12% apel yang dipanen ternyata busuk. Dapatkah kita percaya pernyataan petani tersebut dengan taraf nyata 0,05 jika kita melakukan uji dengan mengambil 214 sampel dan 30 diantaranya busuk? Penyelesaian diketahui proporsi duga sama dengan 30 per 214. P0 sama dengan 0,12 dan N sama dengan 214. Lalu kita tentukan hipotesis. H0, P
P kurang dari sama dengan 0,12 versus H1 P lebih dari 0,12. Lalu hitung statistik ujinya. Z hitung sama dengan proporsi duga dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Sama dengan kita substitusi nilai proporsi duga P0 dan N-nya menjadi Z hitung sama dengan 30/214 dikurangi 0,12 dibagi akar dari 0,12 dikali 1 min 0,12 dibagi 214. Sehingga didapat Z hitung sama dengan 0,90875. Penyelesaian yang berikutnya yaitu menentukan titik kritis, yaitu Z alfa atau Z 0,05 yang bernilai sama dengan 1,6449. Karena Z hitung sama dengan 0,90875, itu kurang dari Z alfa sama dengan 1,6449, maka tak tolak H0. Sehingga cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi apel yang busuk tidak lebih dari 12% pada taraf nyata 0,05. Sehingga kita dapat percaya pada pernyataan petani tersebut pada taraf nyata 0,05. Sekian yang bisa aku sampaikan. Tunggu video berikutnya ya.